Hai halo semuanya, selamat datang di video pelajaran matematika bersama Ibu Hartina. Hari ini kita akan bahas materi bab 4 mengenai statistika. Jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai apa itu statistika, mari kita ulas kembali mengenai pengertiannya. Jadi apa itu statistika? Statistika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, menganalisis data, dan penarikan kesimpulan dari analisis data. Nah, statistika ini dalam penyajiannya ada berbentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, tabel, dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar dengan kata data ya. Contohnya data tentang tinggi badan siswa kelas 8, berat badan, kemudian dan yang paling sering kita dengar adalah tentang data banyaknya penduduk Indonesia. Bayangkan saja jika seandainya kita tidak memiliki ilmu tentang bagaimana mempelajari pengumpulan data, berarti kita harus menghitungnya satu persatu, mengumpulkannya, membacanya. Nah, hal itu tentu sangat melelahkan ya, membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Nah, untuk itu kita perlu untuk mempelajari tentang ilmu statistika. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas terkait dengan statistika, yang pertama itu tentang menganalisis data. Jadi kita akan membaca data yang diberikan baik dalam bentuk tabel maupun diagram. Kemudian kita akan menentukan bagaimana ukuran pemusatan data baik dalam bentuk median, min atau rata-rata, dan maupun modus. Kemudian terakhir kita akan bahas bagaimana menentukan ukuran penyebaran data baik dalam bentuk jangkauan data, kuartil maupun jangkauan antar kuartil. Baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai menganalisis data. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menganalisis atau membaca data yang diberikan? Yang pertama kita akan menganalisis data dalam bentuk tabel. Nah, kalian bisa perhatikan tabel 4.1 yang merupakan tabel dari baris kolom ya, tentang data tinggi badan siswa kelas 6A SD Harapan. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat tinggi badan dari 125 sampai 145 dengan setiap datanya itu terdiri dari banyak siswa dan berjumlah 20 orang. Nah, dari data ini kita dapat menganalisis beberapa hal. Contohnya saja, kita dapat menganalisis siswa kelas 6A yang memiliki tinggi badan paling rendah yaitu berukuran 125 cm, sedangkan yang paling tinggi adalah 145 cm. Di mana yang memiliki tinggi badan 125 cm ini adalah sebanyak 3 orang. Sedangkan yang memiliki tinggi badan 145 cm itu sebanyak 5 orang. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat mana data dengan frekuensi atau paling banyak datanya ya, yaitu data berukuran tinggi badan 140 cm sebanyak 6 orang. Selanjutnya kita akan selain dalam bentuk baris dan kolom, di sini juga ada kita menganalisis data dalam bentuk tabel frekuensi maupun frekuensi kumulatif ya. Nah, bisa kalian perhatikan tabel 4.5 tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 8 dan tabel 6 tentang tabel frekuensi kumulatif nilai ulangan matematika siswa kelas 8. Nah, untuk membedakannya, jadi untuk tabel 4.5 ini terdapat tabel nilai dan tabel frekuensi nilai data. Jadi yang membedakan di sini adalah pada frekuensinya. Untuk yang dapatkan nilai 50 ada 12 orang, 60 ada 18 orang, sampai seterusnya yang memiliki nilai 100 ada 8 orang. Perbedaannya dengan tabel frekuensi kumulatif, jadi pada frekuensinya itu setiap barisnya dijumlahkan. Jadi untuk mendapatkan nilai 50 frekuensi kumulatifnya 12, jumlahnya 12, jumlah siswanya 12. Sedangkan yang memiliki 60 berarti data sebelumnya juga dihitung. Jadi
12 tambah 18, jadi berjumlah 30. Jadi frekuensi kumulatifnya ini adalah hasil penjumlahan dari baris sebelumnya atau frekuensi sebelumnya. Jadi siswa yang mendapatkan nilai 50 dan 60 itu sebanyak 30. Siswa yang mendapatkan nilai 50, 60, dan 70 sebanyak 70, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengetahui berapa total siswa dari kelas 8, sebanyak 110 orang. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, perbedaan antara tabel frekuensi dan tabel frekuensi kumulatif. Nah, dari tabel ini kita juga bisa menganalisis. Yang pertama, kita bisa melihat nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah nilai 70. Nah, bisa kita lihat frekuensinya yang mana paling tinggi, yaitu sebanyak 40 orang. Kemudian, jika seandainya KKM dari Mapel Matematika ini adalah 70, maka berapa siswa yang mengikuti remedial? Berarti yang memiliki nilai di bawah 70. Kalian bisa menggunakan dua cara, kalian bisa menghitung satu persatu, berarti kalau yang di bawah 70 berarti nilainya 50 dan 60, berarti 12 tambah 18, atau bisa langsung melihat frekuensi 60, yaitu sebanyak 30. Jadi kalian bebas menggunakan cara yang mana saja. Kemudian kita juga bisa menganalisis siswa yang memiliki nilai di atas 70. Nah, jika kita menggunakan tabel frekuensi biasa, jadi yang mendapatkan nilai di atas 70, kita hitung satu persatu, 18 tambah 14 tambah 8. Jika kita menggunakan tabel frekuensi kumulatif, kita bisa menggunakan tabel frekuensi 100 dikurangi frekuensi 70. Jadi hasilnya sama ya, yaitu sekitar 40 orang. Selanjutnya, nah, kita akan menganalisis data dalam bentuk diagram batang. Jadi bagi anak yang lupa dengan materi penyajian data yang sudah dapat di kelas 6 SD, jadi kalian bisa melihat kembali bentuk-bentuk dari penyajian data. Yang kedua, kita akan belajar menganalisis data dalam bentuk diagram batang. Di mana di sini ada diagram batang mengenai data jumlah produksi minyak bumi Indonesia tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Juli. Dimana untuk data vertikalnya ini adalah jumlah produksi per 1000 barel per hari. Nah, dari data ini kita bisa menganalisis beberapa hal. Yang pertama, kita bisa menganalisis bahwa produksi minyak bumi Indonesia tahun 2022 ini paling banyak di bulan Mei ya. Jika kita perhatikan batang-batangnya ini yang paling tinggi adalah di bulan Mei, yaitu sebanyak 900.000 barel per hari. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis bahwa produksi minyak bumi tahun 2022 itu terjadi kesamaan penjualan. Nah, jika kita lebih cermat dan lebih teliti, di sini ada sebanyak 3 bulan yang memiliki jumlah produksi yang sama, yaitu bulan Februari, April, dan Juli, di mana memiliki produksi 700.000 barel per hari. Bisa diperhatikan nih. Kemudian yang ketiga, kita bisa menganalisis dari datanya ya tentang peningkatan produksi minyak bumi Indonesia itu yang tertinggi pada tahun 2020 itu terjadi pada bulan Mei, yaitu sebanyak 200.000 barel. Jika kita perhatikan dari Januari ke Februari itu ada peningkatan cuma 100.000 barel. Februari ke Maret ada 100 juga. Maret ke April ada penurunan 100.000 barel, sedangkan dari April ke Mei ada kenaikan sebanyak 200.000, sedangkan dari Mei ke Juni penurunan 300.000, dan terakhir Juni ke Juli ada kenaikan 100.000. Jadi yang paling tinggi itu terjadi pada bulan Mei sebanyak 200.000 barel. Nah, selain tadi ada diagram batang, di sini juga ada namanya diagram garis. Ya, jadi dalam analisisnya kita tinggal membaca diagramnya. Jadi hampir sama dengan diagram batang maupun tabel, jadi kita cermat dalam membaca datanya. Jadi kita cukup melihat hasil perpotongan sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Jadi di sini banyak siswa SD Tunas tahun 2015 sampai 2019 terdapat 2015-nya ada 124, 2016 141 dan seterusnya. Jadi data ini kita bisa melihat pada tahun berapa siswa punya paling banyak, paling sedikit, selisih dan lain sebagainya. Nah, selain ada diagram garis, kita juga penyajian datanya dalam bentuk diagram lingkaran.
Nah, dari diagram lingkaran ini kita ingat kembali ada dalam bentuk dua penyajian ya, atau dua jenis ya. Jadi ada dalam bentuk sudut maupun dalam bentuk persentase. Jika dalam bentuk sudut, maka total sudut dalam satu lingkarannya ini berjumlah 360 derajat. Di mana untuk menentukan banyaknya anggota per juringnya, jadi perpotongan lingkarannya ini, jika ditanyakan adalah berapa banyak anggotanya atau frekuensinya atau banyak mungkin siswa, orang dan lain sebagainya, tergantung pertanyaannya ya. Itu bisa ditentukan dengan besar sudut juringnya, jadi misalkan ini 108 per 360 kali total anggotanya. Misalkan diketahui totalnya 720, jadi nanti tinggal kalikan 720, jadi nanti tergantung pertanyaannya. Nah, sedangkan untuk diagram lingkaran dalam bentuk persentase, satu lingkarannya ini maksimum persennya adalah 100%. Dimana juga dapat ditentukan dengan cara yang hampir sama, jadi besar persentase jurinya per 100% kali total anggotanya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menentukan ukuran pemusatan data. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada min. Min ini disebut juga dengan rata-rata data ya, dimana cara menentukannya itu adalah merupakan hasil bagi antara jumlah semua data pengamatan dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua ada median, yang merupakan nilai tengah data setelah diurutkan. Dan terakhir ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tentang bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan data. Untuk menentukan bagaimana cara untuk pemusatan data, yang pertama ada min. Jadi untuk bentuk rata-rata, cukup jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan untuk median, nah median ini dibagi menjadi 2 ya, jadi tergantung berapa banyaknya data yang sudah terurut. Jika datanya misalkan berjumlah ganjil, misalkan 15, berarti ganjil ya. Jadi mediannya untuk menentukan nilai tengahnya itu data ke-15 ditambah 1/2. Jadi data ke-8, bukan mediannya 8, tapi data ke-8. Jadi nanti kalian menghitung dulu frekuensinya, kemudian menentukan data ke-8 itu data berapa. Sedangkan jika datanya merupakan data genap, misalkan datanya sebanyak 20, maka mediannya itu adalah data ke 20/2, berarti 10 ditambah 20/2, 10 tambah 1 data ke 11. Berarti nanti data 10 tambah data 11/2. Jadi nanti silakan menentukan data tengahnya atau mediannya dengan catatan N-nya ini merupakan data yang sudah terurut. Jadi nanti kalau datanya berupa data acak, jadi belum diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, silakan diurutkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, menentukan modus. Modus ini adalah data yang sering muncul. Nanti kalian cukup melihat tabel frekuensinya yang mana paling banyak, berarti itu merupakan modusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal terkait dengan menentukan pemusatan data. Nah, bisa diperhatikan di sini ada tabel mengenai nilai ulangan matematika kelas 8A. Di sini ada tabel nilai dari 55 ke 95, dan kebetulan tabelnya sudah terurut ya. Jadi dari nilai terkecil sampai nilai terbesar dengan frekuensinya masing-masing. Kemudian tentukan berapa rata-ratanya, median, dan modusnya. Nah, dari tabel tersebut kita bisa menentukan berapa nilai rata-ratanya. Jadi untuk mendapatkan rata-ratanya, kita cari dulu hasil penjumlahan dari semua data yang ada. Di sini ada hasil penjumlahan 55 kali 2 tambah 65 kali 6, 70 kali 3, dan seterusnya sampai hasil penjumlahan 95 kali 4. Setelah diperoleh hasilnya, maka dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalian harus menghitung berapa jumlah frekuensi keseluruhannya atau frekuensi kumulatifnya.
yaitu sebanyak 30. Jadi nanti tinggal hasil penjumlahan semua data per banyaknya frekuensi. Jadinya rata-ratanya 77,5. Jadi nilai rata-rata ulang UTK kelas 8A itu adalah 77,5. Selanjutnya untuk menentukan mediannya, nah kita ketahui di sini adalah datanya itu merupakan data genap ya, karena dia berjumlah 30. Jadi N-nya 30, maka kita menggunakan rumus menentukan median dengan N-nya merupakan data genap. Jadi kita menentukan data ke 30/2 berarti data ke 15 ditambah data ke 15 tambah 1 berarti data ke 16. Berarti di sini data ke 15 itu kita hitung dulu frekuensinya. 2 tambah 6 itu ada 8, 8 tambah 3, 11, kemudian 11 tambah 3 ada 14, kemudian 14 tambah 5, berarti itu data ke 15 dan 16 itu terletak di sini. Karena ini sudah lebih dari 15 dan 16 ya, jadi datanya terletak di nilai 80, sehingga data ke-15 dan data ke-16 itu sama dengan 80 tambah 80/2. Jadi mediannya atau nilai tengahnya adalah 80. Kemudian untuk menentukan modusnya, kita bisa lihat dari frekuensinya, yang mana memiliki frekuensi paling tinggi. Untuk yang frekuensi paling rendah itu sebanyak 2 orang, sedangkan yang paling tinggi adalah 6 orang. Sehingga untuk modus dari data tersebut adalah 65, karena 65 memiliki frekuensi paling tinggi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar mengenai cara menyelesaikan ukuran penyebaran data. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu jenis-jenis dari ukuran penyebaran data. Yang pertama ada yang namanya jangkauan data atau biasa kita sebut dengan ring. Jadi ring ini adalah selisih atau hasil pengurangan. Jadi jangan lupa selisih itu merupakan hasil pengurangan antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Kemudian yang kedua ada kuartil atau pengelompokan data, yang dimana datanya ini dibagi dulu menjadi 4 bagian menjadi sama banyak. Dan terakhir ada jangkauan antar kuartil atau disebut dengan hamparan, yang merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana sih cara menentukan ukuran penyebaran data masing-masing. Yang pertama, kita akan menentukan bagaimana menentukan jangkauan data ya. Jangkauan data diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian untuk kuartil, nah kalau kuartil ini memiliki cara yang cukup panjang karena kita harus menentukan kuartil bawah, tengah, dan kuartil atas yang disimbolkan masing-masing dengan Q1, Q2, dan Q3. Jadi untuk menentukan kuartil dari masing-masing data, yang pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Jadi jika data yang merupakan data acak, silakan anak-anak urutkan dulu dari data terkecil ke data yang terbesar. Kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan berapa data kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Di sini yang diminta adalah data ke 1/4. Berarti dari banyaknya data kita bagi dulu 1/4 atau boleh 1/4 kali N tambah 1. Kemudian yang kedua juga sama, setengah kali N plus 1. Yang ketiga 3/4 kali N plus 1 dengan N-nya banyaknya data. Dan yang terakhir untuk jangkauan antar kuartil, jadi jika nanti kalian sudah dapat menentukan Q1 sampai Q3-nya, jangkauannya bisa ditentukan dengan Q3 kurang Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Jadi di sini diberikan data mengenai tabel berat badan siswa kelas 9A, di mana data terkecilnya ada 36 dan data terbesarnya ada 65 dengan frekuensi masing-masing setiap data ya. Jadi kalian menentukan dulu berapa total frekuensinya atau frekuensi kumulatifnya. Sedangkan untuk datanya sudah terurut dari data kecil ke terbesar, jadi tidak perlu lagi diurutkan.
Nah, dari data tersebut, mari kita yang pertama tentukan dulu mengenai jangkauannya atau range-nya. Jadi data terkecil sudah bisa terlihat dengan jelas. Di sini adalah 36, yang terbesar adalah 65. Jadi range-nya adalah 29. Kemudian untuk banyaknya data, nah jadi frekuensi kumulatif dari data tentang berat badan kelas 9A ini adalah 32. Jadi untuk mempermudah, kalian boleh 32 bagi 4 dulu, atau boleh langsung 1/4 kali 32 plus 1. Jadi ini hasilnya adalah data ke 8,25. Kita cari dulu data ke 8. Data ke-8 kita hitung dulu frekuensinya. 5 tambah 7 itu 12. Berarti sudah lebih dari 8,25 ya. Berarti data ke-8 ditambah data 0 ke 25 itu adalah terletak di data 39. Jadi Q1-nya adalah 39. Kemudian untuk Q2 adalah data ke setengah kali 33, yaitu 16,5. Kita hitung kembali frekuensinya. 5 tambah 7, 12, 7 tambah 9, 19. Berarti data ke-16 dan ditambah 0,5 itu terletak di data 45. Jadi nilai Q2-nya adalah 45. Sedangkan untuk Q3-nya adalah 34 kali 33, yaitu 24,75. Jadi tadi berapa di sini? 19. 19 tambah 4, 23. 23 tambah 4 adalah 27. Berarti data ke-24 tambah 0,75 itu terletak di data 55. Jadi Q3-nya 55. Jadi dapat diperoleh untuk kuartil bawahnya 39, kuartil tengahnya 45, dan kuartil atasnya 55. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa jangkauan antar kuartil. Tinggal mengurangi kuartil atas dikurangi kuartil bawah, yaitu sebanyak 16. Itu tadi ya penjelasan mengenai statistika untuk penyebaran maupun pemaparan data. Jadi silakan anak-anak simak video pelajaran ini dengan baik. Bila perlu tidak didengarkan hanya sekali, tapi lebih dari sekali agar dapat memahami materi dengan lebih jelas. Kemudian silakan anak-anak catat materi secara ringkas. Jadi cukup kalian catat materi tentang penyebaran data dan pemusatan data saja. Kemudian disimak dengan baik contoh soal yang diberikan. Nanti jika ada pertanyaan silakan catat terlebih dahulu. Nanti diajukan saat PTM. Baik, terima kasih anak-anak sudah menonton video ini dengan baik. Semoga semuanya bisa memahami materi yang Ibu berikan dan tetap semangat belajar. Bye-bye.